Halo warga internet, gimana kabar kalian? Semoga penonton-penonton detektif film sehat-sehat terus rezekinya lancar terus ya. Kali ini detektif film mau ngedengin film misteri yang seru banget nih. Kebayang gak sih gimana kalau kawanan domba tiba-tiba jadi detektif untuk memecahkan misteri pembunuhan gembalanya? Wah, seru banget kan? Langsung aja Sheep Detectives. Berlatar di sebuah peternakan, hiduplah seorang peternak domba bernama George. George menulis surat untuk seorang wanita bernama Rebecca. Dalam surat itu, dia menceritakan tentang peternakannya dan domba-domba yang sangat istimewa. George bercerita bahwa dia sangat menyayangi setiap domba-dombanya dan memberikan nama pada setiap domba-dombanya itu. Di antara semua domba-domba istimewa milik George, ada domba yang paling pintar bernama Lily. Selain cerdas, Lily ini domba yang paling peka sama keadaannya George cuy. Setiap hari George menggembala domba-dombanya. Dia memberi makan, mencukur, bermain, mengobati domba-dombanya, bahkan membacakan buku setiap sore. George membaca buku cerita tentang misteri pembunuhan kepada dombanya, berpikir kalau domba-dombanya itu paham dan menyukai cerita tersebut. Ketika George berhenti membacakan buku, domba-dombanya ternyata kesal cuy. Ternyata mereka mengerti cerita yang dibacakan oleh George. Para domba menebak siapa pelaku di buku misteri yang dibaca oleh George. Lily sebagai domba yang paling pintar menjelaskan analisisnya terkait siapa pelaku pembunuhan itu. Ketika besok sore tiba, George melanjutkan bukunya dan tebakan Lily ternyata benar. Ada seekor domba kecil yang belum diberi nama. Domba kecil tersebut lahir di musim dingin sehingga dijauhi oleh domba lainnya. Di film ini ceritanya domba-domba itu lahir di musim panas cuy. Jadi kalau ada domba yang lahir di musim dingin itu dianggap aneh dan akan dijauhi oleh kawanan domba. Tapi George tetap menyayangi domba kecil tersebut seperti dia menyayangi semua dombanya. Kemudian terdengar lonceng berbunyi dari arah kota. George langsung berangkat ke sana. Dekat peternakan George ini ada kota kecil bernama Denbrook. Kita dikenalkan oleh warga Denbrook, diantaranya yaitu ada Caleb si peternak, Ham si tukang daging, Beth si pemilik penginapan, seorang polisi bodoh bernama Tim, dan Hillcoat si pendeta. George ini gak harmonis cuy sama mereka. Sesampainya George di gereja, semua warga kota nampak gak senang lihat George. George dipersilakan mengikuti kegiatan di sana, tapi George datang hanya untuk memberikan uangnya, kemudian pulang. Scene berpindah ke malam hari di sebuah karavan milik George. George menulis surat untuk Rebecca, memintanya datang untuk menemui George. Scene berpindah memperlihatkan Lily, Cloud, dan Zora yang sedang membicarakan domba bernama Sebastian. Jadi Sebastian ini gak pulang-pulang cuy. Sebastian ini domba hitam penyendiri yang suka berkeliaran ke kota. Kemudian Caleb datang dengan truk merah yang berkilau ke peternakan George, membawa 2 anjing penjaganya. Ada domba yang bernama Richie dan Reggie ini ingin menyeruduk truknya Caleb, tapi langsung dicegah oleh Lily. Tidak lama setelah Caleb masuk ke karavan milik George, kita bisa melihat kalau George langsung mengusir Caleb dari karavannya. Akhirnya Caleb pergi dari peternakan George. Para domba sedih karena mengira kawanan mereka nggak jadi ketemu kawanan dombanya Caleb. Kemudian Lily mengajak domba-domba untuk melupakan kejadian sedih tersebut. Jadi di film ini ceritanya domba-domba itu bisa melupakan kejadian yang menyedihkan cuy. Tapi ada domba bernama Mopel yang terlahir nggak punya kemampuan itu. Lily meminta Mopper biar dia nggak ngasih tahu apa-apa setelah semua domba udah lupa. George keluar dari karavan dengan gelisah. Lily menghampiri George seakan mengerti perasaannya George. George bilang dia nggak kenapa-napa dan semua akan baik-baik aja. Wah, kira-kira apa ya yang dibicarakan oleh George dan Caleb sebelumnya itu? Scene berpindah ke kota Denbrook, memperlihatkan kedatangan seorang jurnalis yang datang untuk meliput kegiatan festival di kota Denbrook. Scene berpindah lagi memperlihatkan Beth yang sedang menerima surat dari tukang pos. Beth melihat surat cinta milik George. Karena penasaran, dia mencuri surat itu dan menyembunyikannya untuk dibacanya sendiri. Ternyata si Beth ini tuh naksir cuy sama si George. Tiba-tiba si jurnalis datang ke penginapannya Beth. Kemudian Beth memandu jurnalis itu ke festival kota Denbrook. Ternyata festivalnya mengecewakan banget cuy. Ini mah lebih ke pameran ya, bukan ke festival.
Jurnalis itu kecewa banget karena dia udah jauh-jauh disuruh atasannya ngeliput festival di situ. Nggak ada festivalnya. Udah gitu, si jurnalis harus bayar tiket masuk buat acara yang nggak menarik itu. Dengan kekecewaannya, si jurnalis bilang kalau dia nggak akan dapat promosi karena liputannya nggak menarik. Akhirnya jurnalis itu pulang dengan tangan kosong. Scene berpindah ke peternakan George. Saat itu sedang ada hujan petir. Para domba bertanya, kemana George? Mereka menunggu dibacakan buku cerita. Karena George tidak kunjung datang, domba tertua bernama Sir Richfield bercerita bahwa dahulu kala semua awan itu adalah domba. Para domba percaya jika ada domba yang mati akan menjadi awan. Awan tersebut akan menari-nari sehingga menciptakan hujan. Ketika domba kecil bertanya tentang kebenaran tersebut, Mopel berbohong kalau domba mati nanti jadi awan yang indah. Padahal Mopel ini ingat, kematian yang dia lihat dahulu itu sangat menyedihkan. Terlihat domba kecil yang belum ada nama itu sendirian di bawah kuyuran hujan. Diperlihatkan juga aktivitas dari setiap warga kota pada malam itu. Ternyata si jurnalis mobilnya nabrak pohon sehingga dia kembali ke kota Denbrook. Di perjalanan itu dia melihat ada cahaya aneh di peternakan George saat hujan malam itu. Ketika semua domba tertidur, Mopel terbangun oleh suara petir. Mopel melihat keluar kabin. Ada Sebastian yang berdiri di tengah hujan badai. Terlihat juga George terbangun dari tidurnya karena mendengar ketukan di karavannya. Pagi telah tiba. Mopel dibangunkan oleh anak-anak domba. Dia keluar kabin dan menemukan Lily bersama George yang terbaring di rumput. Di tangan kiri George terdapat warna biru. Mopel bertanya apa yang dilakukan oleh Lily dan George. Lily bilang jangan bergerak karena mereka sedang bermain permainan yang bergerak duluan akan kalah. Mopel mengecek tubuh George. Mopel bilang ke Lily kalau George nggak lagi main sama mereka. George sudah meninggal. Lily nggak percaya dan bersedih gembalanya sudah meninggal. Terlihat tangan kanan George ada noda berwarna hijau cuy. Mopel dan Lily mengumumkan kematian George pada kawanan domba lainnya. Semua domba kaget dan nggak percaya. Mereka bertanya siapa yang akan merawat mereka nantinya. Lily berpendapat mereka harus melupakan George agar tidak bersedih. Sebastian datang dan bilang mereka nggak boleh melupakan George karena George sangat baik. Mereka tidak boleh melupakan kebaikan George. Perdebatan itu membuat Zora bertanya ini dan itu dan bertanya kenapa George dibunuh. Mendengar pertanyaannya Zora, domba lain tuh bertanya, kok dibunuh? Terus Zora bilang dalam cerita di buku yang dibacakan oleh George, manusia itu selalu mati karena dibunuh. Semua domba akhirnya sadar cuy kalau gembala mereka sudah dibunuh. Polisi dan ambulan datang ke peternakan. Di sana ada Caleb dan Ham juga. Lily dan Mopel mengintip ke dalam karavan. Mereka mencari sesuatu yang janggal. Tibalah si jurnalis di TKP. Jurnalis bertanya apa yang udah terjadi di situ. Tim, si polisi bilang kayaknya George kena serangan jantung deh. Tim udah meriksa sekitar karavan dan di kolong karavan gak ada sesuatu yang mencurigakan. Si jurnalis akhirnya mengajak tim untuk memeriksa di dalam karavan. Asli, ini tim tuh polisi bodoh cuy. Akhirnya mereka masuk dan menemukan keanehan. Di dalam karavan ada 2 gelas minuman. Pertanda George gak sendirian tadi malam. Kemungkinan besar George sudah diracun oleh seseorang. Kawanan domba kaget, George sudah dibunuh. Lily menjelaskan polisi kota tidak kompeten dalam menganalisis TKP. George sudah diracun oleh seseorang. Dengan percaya diri, Lily mengajak kawanan domba untuk mencari tahu siapa pembunuh George itu. Namun, Sebastian bilang kalau mereka itu cuma domba. Meskipun Lily domba terpintar, tapi Lily nggak pernah pergi dari kandang. Jadi Sebastian menyarankan mereka untuk kembali menjadi domba dan menyerahkan kasus itu pada manusia. Karena memang dasarnya keras kepala, Lily tetap mengerahkan kawanan domba untuk mencari clue di sekitar TKP. Domba kecil berkata semalam dia melihat arwah George dan aromanya sama. Akan tetapi tidak ada yang mempercayai domba kecil tersebut karena dia domba yang lahir di musim dingin. Lonceng kota berbunyi menandakan ada pertemuan warga. Lily ingin pergi ke kota untuk mencari tahu siapa pelakunya. Karena dalam buku cerita setiap ada pertemuan pasti ada pembunuhnya. Sebastian memandu Lily dan Mopel ke kota Denbrook. Terlihat Lily dan Mopel tidak berani untuk menyeberang jalan karena mereka hanya terbiasa menginjak rumput.
Lily dan Mopel bersama-sama memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman mereka, sementara Sebastian dengan santai mengiringi mereka. Setibanya mereka di pertemuan kota, tim si polisi menjelaskan George sudah dibunuh. George diracuni dengan zat yang berasal dari pohon yew yang ada di sekitar kota mereka. Warga bertanya, apakah pelakunya adalah salah satu dari warga? Tim menyela dan bilang pelakunya pasti seorang pengembara. Datanglah mobil mewah dan turun perempuan cantik bernama Rebecca. Tim langsung salting gitu cuy. Ada juga nenek berbaju ungu sebagai notaris almarhum George. Rebecca menjelaskan dia adalah anaknya George. Semua orang kaget karena ternyata George punya anak. Beth di sini kelihatan bersalah gitu. Notaris bilang dia akan membacakan surat wasiat George nanti sore di hotelnya Beth dan meminta tim untuk mengumpulkan warga yang namanya disebutkan di surat wasiat. Scene berpindah ke penginapan. Di sana sudah berkumpul orang-orang yang berkepentingan. Sebastian, Lily, dan Mopel memantau dari luar jendela. Tim bertanya ke Rebecca, tadi malam Rebecca udah di Denbrook ya? Karena gak mungkin banget hari ini Rebecca bisa ada di sini, padahal harusnya Rebecca jauh dari Amerika. Rebecca mengiyakan sambil gelagapan. Lily dan Sebastian bilang, Rebecca mukanya senang tapi matanya ketakutan. Rebecca bilang dia di Denbrook mau ketemu George karena dia baru tahu kalau dia punya saudara laki-laki yang tinggal di Afrika. Tiba-tiba notaris datang dan langsung mengusir si jurnalis. Notaris menelpon saudara kandung Rebecca yang katanya ada di Afrika lewat telepon. Di hadapan semua orang, dia membacakan surat wasiat dari George yang dia terima 2 bulan yang lalu. Tapi ternyata ada surat wasiat baru yang dibuat oleh George saat semalam sebelum meninggal. Dalam surat itu, George bilang kalau dia punya urusan yang belum selesai oleh ketujuh orang di sana. George menyebutkan ada si bodoh, si gembala jahat, anak domba musim semi, anak domba musim dingin, seorang korban, dan 2 pembunuh. Ketujuh orang merasa takut karena mereka takut menjadi korban berikutnya. Karena di suratnya ada 2 pembunuh, kata George. Notaris langsung membaca tentang pembagian harta. Anak laki-laki George dapat lahan seluas 120 hektar. Dan lahannya itu lagi disewain ke si Caleb ini. Terus anak perempuannya juga dapat lahan 120 hektar yang dalam hal ini adalah peternakan, karavan, dan semua domba punyanya George. Terus sisanya yaitu tabungan sebesar 30 juta dolar itu dikasih ke anak perempuan alias Rebecca ini. Beuh, mantap cuy. Kaya banget si George ini. Orang-orang kaget banget dong, kok George bisa sekaya itu? Notaris menjelaskan, George menjual paten dari obat yang dia buat sendiri ke perusahaan besar senilai 30 juta dolar. Tiba-tiba terjadi kekacauan yang dibuat oleh Mopel. Suara bising tersebut mendistraksi semua orang. Tim memeriksa keadaan di luar penginapan. Terlihat Mopel berlari ke segala arah karena matanya tertutup kain. Seisi ruangan jadi berantakan cuy, diseruduk Mopel. Akhirnya pertemuan itu berakhir. Setelah pertemuan itu, jurnalis menemui tim, mengajaknya untuk bekerja sama. Jadi nanti si jurnalis dapat liputan yang bagus, sementara tim akan diberitakan menjadi pahlawan. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari pelaku bersama-sama. Scene berpindah ke peternakan. Lily menceritakan seluruh kejadian tadi siang ke kawanan domba. Lily bilang kasus George ini sangat rumit, gak kayak di buku cerita. Tiba-tiba terlihat Rebecca dari kejauhan. Para domba bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Rebecca malam-malam begini. Mereka melihat Rebecca bersedih dari jauh. Domba kecil menemani Rebecca. Para domba berasumsi Rebecca adalah pelakunya karena Rebecca seperti anak domba musim dingin. Para domba mencari sebuah buku di karavan. Zora ingin masuk mencari buku, tetapi dia tidak tahu buku yang mana. Wall menawarkan diri untuk mencari karena dia punya kemampuan mencium yang sangat tajam. Akhirnya ditemukanlah buku bergambar kereta tersebut. Scene berpindah ke kantor polisi, memperlihatkan tim yang sedang menganalisis foto dari si jurnalis. Tiba-tiba dia mendengar suara dari luar kantor. Saat tim memeriksa, dia menemukan buku bergambar kereta di depan pintu. Tim mempelajari buku tersebut semalaman. Scene berpindah ke Sebastian yang sendirian di atas tebing. Lily datang menemani dan mengobrol. Sebastian menceritakan asal mula dia diselamatkan oleh George. Dulu, Sebastian adalah kambing yang disayangi oleh semua orang, sampai akhirnya Sebastian dewasa.
dia dibawa ke sebuah ring pertarungan. Sebastian dipaksa bertarung sampai berdarah dengan anjing-anjing ganas. Akhirnya suatu malam, George datang membelinya dan membawa Sebastian ke peternakannya. Jadi Sebastian ini anak domba musim dingin juga cuy, makanya dia menyendiri terus. Saat pagi tiba, Tim merasa kalau domba-domba itu terus memperhatikannya. Si jurnalis datang dan menanyakan progres ke Tim. Tim langsung mempresentasikan temuannya. Di antara semua orang, Tim merasa Rebecca lah pelakunya karena Rebecca punya motif dan keuntungan yang kuat atas kematian George. Untuk memvalidasi analisisnya itu, Tim mengunjungi satu persatu terduga. Tim mendatangi si tukang daging, jadi George ini benci banget sama si Ham ini karena George itu seorang vegetarian. Terus, Tim dan si jurnalis mendatangi Beth karena yang mereka tahu, Beth ini kayak gak seneng gitu sama si George. Kemudian Caleb, nah kita jadi tahu kalau George ini udah gak mau nyewain lagi tanahnya ke si Caleb karena kan mau dikasihin ke anaknya. Terus si pendeta, George gak pernah ke gereja, terus tiba-tiba datang buat ngasih sumbangan, itu kan aneh ya. Ternyata si Pak Pendeta ini menjual informasi anak-anak yang diadopsi cuy. George melakukan itu biar dia tahu di mana alamat anak-anaknya. Terakhir, Tim menanyai Rebecca. Rebecca ngapain pas malam pembunuhan George? Rebecca bilang kalau dia di hotel di dekat airport dan lagi nonton TV semalaman. Pas Rebecca pergi, Tim menyebut nama asli Rebecca yaitu Krams. Rebecca kaget karena Tim nyari informasinya tuh ngulik banget cuy. Tim bilang kalau Rebecca ini pernah pacaran sama penjahat terkenal. Terus Rebecca ngeles bilang itu udah 3 tahun yang lalu. Nah, Tim jadi heran cuy. Bukannya Rebecca pernah bilang kalau dia baru banget putus. Tim bertanya apakah Rebecca pernah ke pohon Yew dan peternakannya George. Rebecca bilang gak pernah sama sekali. Scene berpindah ke peternakan domba. Di sana kawanan domba bingung kenapa Rebecca tadi berbohong. Semua domba bilang kalau Rebecca adalah pelakunya. Tapi anak domba kecil bilang kalau bukan Rebecca pelakunya karena Rebecca itu baik banget dan aromanya mirip sama George. Lily sadar sesuatu. Lily ingat kalau semalam Cloud bilang aromanya Rebecca sama kayak George. Karena udah tersudut, akhirnya Cloud jujur. Cloud menjelaskan dia ngelihat Rebecca ke peternakan saat malam pembunuhan George. Terus Rebecca menjatuhkan gelangnya di sana. Lily dan Mopel memancing Tim untuk ke peternakan melihat gelang tersebut. Gelang tersebut menjadi bukti kalau Rebecca adalah pelakunya. Tim ditemani jurnalis dan Beth menemui Rebecca menanyakan tentang gelang itu. Karena Rebecca gelagapan, akhirnya Tim menggeledah kamar Rebecca. Ditemukanlah sepatu boot yang kotor dan bunga pohon yew di bawahnya. Karena udah berbohong, Rebecca ditangkap. Di kantor polisi, Rebecca diwawancarai oleh Tim. Dia mengaku mendatangi peternakan ayahnya sebelumnya untuk bertemu. Rebecca menemui George karena ayahnya itu ingin sekali bertemu dengannya. Malam itu Rebecca dan George hanya mengobrol tentang domba-dombanya. Ayahnya mau Rebecca yang memiliki domba-domba itu. Soal wasiat baru yang Rebecca dapat uang dan masa lalunya itu yang bikin Rebecca terpaksa berbohong. Tim mengurung Rebecca di jeruji besi sampai besok akan diserahkan ke persidangan. Kemudian Tim bertemu dengan notaris. Notaris gak nyangka kalau Rebecca adalah pelakunya. Uang menjadi motif kuat untuk Rebecca. Notaris meminta maaf ke Tim karena udah menganggapnya polisi bodoh. Lily mengintip ke dalam kantor polisi dan melihat Rebecca sedang bersedih. Setelah ngelihat itu, Lily jadi ragu cuy sama analisisnya. Lily pulang terus ngobrol sama Mopel. Lily bertanya ke Mopel, bener kan ya si Rebecca tuh pelakunya? Iya betul, Rebecca itu pelakunya karena kan Lily bilang begitu. Lily kan selalu benar menebak pelaku di setiap akhir ceritanya George. Semua kawanan domba percaya sama Lily. Lily jadi merasa bersalah banget cuy, karena cerita di buku kan beda ya sama kasus nyata. Mopel mengajak Lily ke peternakan Caleb buat ketemu kawanan baru. Suasananya sepi banget dan berkabut gitu. Terdengar suara lonceng dan datang banyak domba. Domba itu menyuruh Lily dan Mopel untuk lari. Terdengar suara anjing-anjing menggonggong. Bukannya pulang, mereka nyasar cuy di tempatnya Caleb. Di kabin itu, mereka sadar kalau Caleb bekerja sama dengan Ham untuk menjagal kawanan domba. Para anjing datang dan mereka berlarian untuk kembali ke peternakan George. Saat sedang terdesak itu, Sebastian datang menyelamatkan Lily dan Mopel. Sebastian bertarung melawan 2 anjing galak, sampai akhirnya kedua anjing itu pergi. Setelah itu, Sebastian tumbang
Dia sekarat menahan sakit akibat gigitan kedua anjing tadi. Jadi walaupun Sebastian ini kayak angkuh dan gak peduli, tapi dia rela berkorban buat ngelindungin kawanannya cuy. Lily dan Mopel sedih banget ngelihat kematian Sebastian. Caleb dan kedua anjingnya datang. Lily dan Mopel langsung pergi berlari dari sana. Sesampainya di peternakan George, Lily dan Mopel membangunkan kawanan domba dan mengajaknya untuk melarikan diri. Kawanan domba tidak berani untuk menyeberang jalan. Lily menjelaskan kalau mereka nggak kabur, mereka akan mati. Para domba memilih untuk menghapus ingatan mereka. Lily merasa gagal untuk menyelamatkan kawanannya. Tiba-tiba George muncul dan memberikan motivasi kepada Lily. Lily tersadar akan kesalahannya mengidentifikasi pelaku. Kemudian Lily, Mopel, dan domba kecil membuat sebuah rencana. Mereka pergi ke kantor polisi. Domba kecil masuk lewat jendela kecil dan membuat coretan di lantai. Setelah itu, domba kecil pergi dari sana. Rebecca kebingungan melihat kejadian aneh di malam itu. Saat pagi tiba, tim datang melihat clue yang ada di lantai. Tim bertanya, siapa yang udah melakukan itu? Rebecca bilang kalau ada domba kecil yang masuk dari jendela melakukan itu. Dan domba kecil itu mendapat perintah dari domba lain. Ketika sedang menghapus chat tersebut, dia menyadari sesuatu. Tim mengantar Rebecca ke mobil petugas. Kemudian dia menandatangani dokumen pemindahan. Ketika Rebecca akan dibawa, tim melihat ke arah Lily, Mopel, dan domba kecil. Dia melihat kaki dari domba kecil tersebut berlumuran cat. Akhirnya tim menyadari warna hijau di tangannya sama dengan warna hijau di tangan George ketika tewas. Tim langsung menghentikan petugas yang membawa Rebecca. Di hadapan semua orang, tim menjelaskan kalau dia salah. Rebecca bukan pelakunya. Di sini plot twistnya cuy. Tim menjelaskan, sejak Rebecca datang ke Denbrook, dia menjadi tersangka utama karena Rebecca dinilai punya motif yang kuat dan juga udah berbohong. Rebecca berada di TKP saat malam pembunuhan sesuai dengan rencana si pembunuh. Ketika Rebecca sudah pulang, barulah si pembunuh melancarkan aksinya. Rebecca dijadikan kambing hitam di sini cuy. Terus, tim punya alibi kalau Rebecca ditangkap nanti, semua warisan akan jatuh ke tangan saudaranya Rebecca yang ada di Afrika. Gak akan ada yang mencurigai si saudara laki-lakinya Rebecca karena kan lokasinya lagi jauh. Tapi tim yakin saudaranya Rebecca itu ada di antara mereka. Pasti orang itu sedang menyamar. Tim menebak kalau saudara Rebecca yang menyamar itu adalah si jurnalis dengan nama aslinya Peter. Tim menjelaskan almarhum George pernah ngasih tahu kalau Rebecca bakal datang. Jadi momen itu dipakai si Peter untuk menjebak Rebecca. Peter cuma butuh alasan yang kuat kenapa dia bisa ada di Denbrook. Nah, akhirnya dia berpura-pura menjadi jurnalis untuk meliput festival di kota itu. Setelah liputannya selesai, Peter langsung pulang. Tapi malah balik lagi dengan alasan mobilnya bermasalah. Nah, setelah Rebecca pergi dari karavannya George, Peter mendatangi George dan meracuninya saat mereka minum-minum. Setelah George tumbang, Peter menaruh wasiat baru. Tapi ternyata George ini kuat cuy. Perkelahian pun terjadi di bawah guyuran hujan. Tangan George menjambak rambutnya Peter, membuat cat kuning di rambut Peter luntur dan menyatu dengan obat biru di tangannya George. Inilah yang membuat tangan George berwarna hijau. Setelah pembunuhan selesai, Peter tinggal menunggu waktu Rebecca dijadikan tersangka. Lalu ketika kumpul pembacaan wasiat, Peter tahu nih kalau dia akan diusir dari ruangan itu. Hal itu yang dia manfaatkan untuk menelpon notaris di ruangan yang terpisah. Kemudian noda di boots Rebecca itu juga adalah sabotasenya si Peter. Sebuah rencana yang sangat cerdik ya, tapi rencananya gagal total. Karena Peter meninggalkan satu petunjuk pada tangannya George, yaitu warna biru dan hijau pada tangannya George. Peter alias si jurnalis ini menyangkal semua tuduhannya tim. Tim mengambil rambut kuningnya Peter dan bilang dia akan melakukan tes DNA. Seketika Peter panik, membuang sehelai rambut di tangannya tim dan kabur dari sana. Pas banget cuy, tiba-tiba Ronnie dan Reggie sampai di sana. Lily memerintahkan mereka berdua untuk menyeruduk mobilnya Peter. Akhirnya Peter nggak bisa kabur karena mobilnya hancur diterkam kambing. Peter pun akhirnya ditangkap. Setelah Peter dibawa untuk dipenjara, tim meminta maaf kepada Rebecca. Ada domba kecil di sana dan Rebecca menggendongnya. Rebecca berpikir kalau dia akan tinggal di sana menggantikan ayahnya. Kawanan domba kembali ke peternakan. Saat Rebecca keluar dari penginapan, Beth memberikan surat terakhir yang dibuat oleh George. Beth meminta maaf karena sudah mencuri surat tersebut, karena waktu itu dia cemburu. Rebecca bilang ke Beth
Kayak andai aja dia tahu siapa ibunya. Terus Beth bilang kalau ibunya Rebecca itu namanya Lily, nama yang sama dengan salah satu dombanya George. Pantes aja ya si Lily ini domba yang paling mengerti George. Mungkin Lily ini adalah reinkarnasi dari istrinya George kali ya. Keluar dari penginapan, Rebecca bertemu notaris yang akan mengurus semuanya. Dia juga bertemu dengan Ham dan Caleb yang menawarkan sebuah bisnis. Rebecca menolaknya dan membeli semua domba punyanya Caleb. Di peternakan terdengar suara domba-domba. Ada Rebecca yang membawa kawanan domba Caleb. Kedua kawanan domba itu berbaur dan sangat senang. Di ujung hari, Rebecca membacakan buku cerita ke kawanan domba seperti yang dilakukan oleh George. Lily pergi dari sana, menghampiri anak domba kecil yang sendirian di tebing. Lily memberikan nama George ke domba kecil tersebut dan mengajaknya untuk berbaur ke kawanan. Semua domba menerima domba kecil tersebut dan cerita pun berakhir. Wah, bagus banget ya filmnya. Ceritanya ringan banget, tapi tetap nggak ketebak sih pelaku dari kasus pembunuhannya. Walaupun film ini tentang kasus pembunuhan, tapi film ini aman banget cuy buat ditonton sama anak-anak kecil. Karena nggak ada adegan sadis atau menyeramkan sih di filmnya. Terus film ini detektifnya itu domba-domba yang lucu banget, jadi gemes banget kan nontonnya. That's all buat konten hari ini. Kira-kira nextnya detektif film buatin rangkuman dari misteri film apa lagi ya? Sampai jumpa di misteri film berikutnya.